Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita lanjutkan hadis ke-10 di sesi yang ke-18 dari kajian penjelasan Sahih Al-Bukhari di Kitab Tauhid. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Yusuf, siapa? Al-Firyabi. Haddatsana Sufyan. Maka siapa Sufyan jika yang meriwayatkan Muhammad ibnu Yusuf? Telah kami berikan kaidah untuk mempermudah di dalam ilmu rijal. Idza qala Muhammad ibnu Yusuf Al-Firyabi an Sufyan fahuwa man? Fahuwa Sufyan Ats-Tsauri. Dan tadi di pelajaran yang lalu telah kita sebutkan bahwa Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi termasuk dari orang-orang yang duduk bersama Sufyan Ats-Tsauri. Dari nas Imam Ahmad dan nas Imam Yahya ibnu Ma'in, meskipun dia bukan dari 5 orang yang paling kuat hafalannya, namun dia termasuk tabaqah yang berikutnya, yang banyak juga periwayatannya dari siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Dan bahkan dia lebih baik daripada Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani dari periwayatannya kepada Sufyan Ats-Tsauri. Adapun Sufyan di sini berarti Sufyan Ats-Tsauri siapa namanya? Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq Ats-Tsauri, Abu Abdillah Al-Kufi. Awas. Sufyan Ats-Tsauri Al-Kufi, dan dia tetap tinggal di Kufah. Dan adapun Sufyan yang kedua, Sufyan Ibnu Uyainah, nanti di akhirnya Al-Makki. Dan dia yang menjaga gawang ilmu hadis dan ahli sunnah di Makkah, di mana Imam Malik di Madinah, maka dia di Masjid Makkah, di Haram Al-Makkah. Maka Sufyan Ats-Tsauri Al-Kufi thiqatun hafidh faqih abidun imam hujjah, dan dia dari ru'us tabaqah as-sabi'ah. Maka dia termasuk dari ru'us tabaqah as-sabi'ah, dan kami sebutkan tadi tabaqah as-sabi'ah siapa? Min ru'us itba' at-tabi'in. Berarti mereka masuk kepada az-zaman as-salaf as-salih, al-qurun al-mufaddalah, as-sahabah wa tabi'in wa itba' at-tabi'in. Berarti Sufyan Ats-Tsauri masuk kepada qurun al-mufaddalah yang dijadikan bagi kita sebagai hujjah. Maka di tabaqah yang ketujuh pula siapa? Imam Malik dan Waddah alias Quri, dan juga Abu Awanah yakni Waddah tadi, dan juga Syu'bah bin Hajjaj dan yang lainnya. Adapun Sufyan Ibnu Uyainah nanti akan ada penjelasan bedanya. Dari segi tabaqah pun dia lebih kecil dari Sufyan, tabaqah yang ke-8. Dan Sufyan Ibnu Uyainah dia tinggal di Makkah, bukan di Kufah. Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq masyhur, sehingga tidak usah kita jelaskan lebih detail lagi. Haddatsana Ismail. Maka siapa Ismail? Dari gurunya Sufyan Ats-Tsauri. Dia Ismail Ibnu Abi Khalid, dan dia imam thiqatun sabtu. Dan Ismail Ibnu Abi Khalid mempunyai keutamaan yang besar, terutama Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan di dalam tarikhnya hufadun nas salatah. Maka dari tabaqah yang keempat dari tabi'i shaghir, hufadun nas, orang-orang yang paling kuat hafalannya pada zaman itu ada 3. Pertama Ismail Ibnu Abi Khalid, gurunya Sufyan di dalam sanad ini, dan juga Abdul Malik Ibnu Abi Sulaiman dan Yahya Ibnu Sa'id Al-Ansari. Ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri, permasalahan ini tentunya berbeda setiap murid dengan murid yang lainnya. Karena dia muridnya Ismail Ibnu Abi Khalid, maka dia mendahulukan gurunya.
dan mungkin dia tidak belajar dengan tabi'i shaghir yang lain yang agung seperti Qatadah dan juga Muhammad bin Sirin dan yang lainnya, maka di sini dia tidak menyebutkannya. Yang jelas sesuai dengan apa yang dia ambil dari gurunya. Maka keutamaan Ismail bin Abi Khalid selain tadi disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri termasuk 3 yang paling hafal yang dia dapati di saat menuntut ilmu. Juga disebutkan keutamaan Ismail bin Abi Khalid min asbatin nas, dari tabi'i mutawassit yang agung, siapa? Asy-Sya'bi. Seperti diucapkan oleh Imam Ahmad, ashabun nas hadisan an-Sya'bi Ibnu Abi Khalid, bahwa orang yang paling kuat periwayatannya dari Imam Asy-Sya'bi, siapa Asy-Sya'bi namanya? Amir ibnu Syarahil. Maka Imam Asy-Sya'bi, Amir ibnu Syarahil, imam yang agung. Dan Ismail ibnu Abi Khalid keutamaannya gurunya imam agung. Dan murid-muridnya imam agung. Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri. Maka bersyukurlah bagi mereka orang-orang yang belajar dengan imam-imam yang agung, maka minbab hadis tadi la yaskurullah man la yaskurunas, saya sangat bangga dan bersyukur kepada guru kami imam yang agung Muqbil Al-Wadi'i, sehingga kami menyebutkan ma'had kami dengan ma'had Muqbil Al-Wadi'i sebagai rasa cinta kepada guru kami. Dan kami sudah bercita-cita jika ada anak yang terakhir laki-laki akan dinamakan Muqbil, begitu. Kalau perempuan gimana? Muqbilah. Ada tak marbutohnya. Just joking. Yang jelas mudah-mudahan diberikan anak laki-laki, malah diberikan kucing, si Faisal. Maka di sini Ismail Ibnu Abi Khalid dia di tabaqah yang keempat. Dan tabaqah yang keempat min sigar at-tabi'in. Yang mana dia di tabaqah yang paling kecil daripada para tabi'in. Yang mana hidup di zamannya Imam Az-Zuhri dan Imam Qatadah dan Abdullah bin Dinar dan yang lainnya. Dan Abu Ma'bad An-Nafid Maula Ibnu Abbas dan yang lainnya. Kemudian kita beralih kepada ucapan Ismail haddatsana Asy-Sya'bi. Maka siapa Asy-Sya'bi di sini? Gurunya yang agung Amir ibnu Syarahil. Yang mana dia rawi yang thiqah masyhur, faqih, fadil, dan dia di tabaqah yang ats-tsalitsah, di tabaqah yang ketiga. Maka Amir ibnu Syarahil sudah sangat banyak sekali ucapan-ucapan tentang keutamaannya dari segi ilmu hadis, dari segi manhaj. Adapun dari segi ilmu hadis seperti pengakuan muridnya Sufyan ibnu Uyainah. Maka Sufyan ibnu Uyainah dari satu kelebihannya dia umurnya masih muda, namun masuk kepada kelompok-kelompok tua. Maka dalam usianya yang kecil dia keluar menuntut ilmu, akhirnya dia mengambil dari Asy-Sya'bi seperti mengambil Sufyan Ats-Tsauri dari Asy-Sya'bi. Padahal Sufyan Ats-Tsauri di atasnya dari segi umur. Maka Ibnu Uyainah pun mengikuti rawi-rawi yang besar usianya sehingga musyarakah mengambil ilmu dari Amir ibnu Syarahil. Berkata Sufyan Ibnu Uyainah, kana nasu ba'da ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas fi zamanihi wa Sya'bi fi zamanihi wa Tsauri fi zamanihi. Lihat bagaimana Imam Sufyan Ibnu Uyainah yang tawadhu. Dia hakikatnya adalah di bawah dari Sufyan Ats-Tsauri dan muridnya Sufyan Ats-Tsauri. Ats-Tsauri di tabaqah yang ke-7 dan Ibnu Uyainah di tabaqah yang ke-8. Namun tidak menyebabkan dia iri hati dan sebagainya kepada Sufyan Ats-Tsauri. Dia sebutkan bahwa 3 manusia ini
Seperti pertama, Abdullah bin Abbas adalah bintang kejoraknya di zaman sahabat. Karena Ibnu Abbas dinamakan Al-Hibr, sang tinta, atau Al-Bahar, lautan yang ilmunya luas. Semua para sahabat mengikuti fatwa-fatwanya kebanyakan, dan di zaman para sahabat besar dihargai ilmunya oleh para khulafa ar-rasyidin. Adapun setelah meninggal al-khulafa ar-rasyidin, sama-sama para sahabat kecil, maka semua seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Mas'ud, semua sepantaran dengan Abdullah bin Abbas, semua mengikuti ilmu Ibnu Abbas dan mengakuinya sesuai dengan doa Nabi apa di hadis yang muttafaqun alaih Ibnu Abbas, dhammani Rasulullah faqala Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Akhirnya dia menjadi orang yang faqih dari doa Nabi. Maka berkata Sufyan bin Uyainah bahwa dari zaman keemasan manusia itu Ibnu Abbas di zaman para sahabat, wa Sya'bi fi zamanihi, dan Asy-Sya'bi di zaman para tabi'i al-mutawassit, di zaman tabaqah yang ketiga, di zaman para tabi'i al-mutawassit. Dan juga Ats-Tsauri fi zamanihi, seperti juga Sufyan Ats-Tsauri di Ru'us Itba at-Tabi'in. Maka lihat kurun al-mufaddalah 3. As-sahabah wa tabi'i wa itba'ut tabi'i. As-sahabah dipegang oleh Ibnu Abbas, tabi'i dipegang oleh Imam Asy-Sya'bi. Dan ini tentunya pengakuan Ibnu Uyainah yang merupakan dia muridnya. Di sana masih juga ada Qatadah, Hasan al-Basri, bahkan Sayyidut Tabi'i siapa? Sa'id Ibnu Musayyib. Lebih yang kami lihat lebih daripada Asy-Sya'bi. Namun seperti biasa bahwa setiap murid akan mengagungkan gurunya karena bersyukur kepada gurunya. Sesuai hadis tadi, la yaskurullah man la yaskurun nas. Maka Ibnu Uyainah mengatakan dari kalangan tabi'i, maka Imam Asy-Sya'bi di zamannya adalah bintang kejoraknya. Seperti Sufyan Ats-Tsauri di tabaqah yang ke-7 di Ru'us Itba' at-Tabi'in yang diambil sebagai salafus saleh, dia juga imam agung di zamannya. Dan sama di sini. Sufyan Ats-Tsauri masih ada di sana, Imam Malik dan Laits Ibnu Sa'ad dan Syu'bah Ibnu Hajjaj. Namun semuanya adalah baik, dan ini pandangan dari murid kepada gurunya. Dan dari keutamaan Imam Asy-Sya'bi dari segi hadis yang sering kami sindir dari murid-murid kita yang di majelis melongo, tidak mencatat, dan setelah itu pun di rumahnya melongo, tidak mencatat. Lihat bagaimana Imam Asy-Sya'bi dikatakan oleh Abdullah bin Sabramah An-Sya'bi, maka tabas sauda fi baydha, bahwa Imam Asy-Sya'bi jika duduk di majelis bersama gurunya mengambil ilmu hadis, maka tabas sauda fi baydha, tidak seperti kalian menulis ucapan-ucapan saya. Asy-Sya'bi demikian dan demikian, Sufyan bin Uyainah demikian dan demikian. Kalian mencatat, iya apa tidak? Imam Asy-Sya'bi tidak mencatat. Seperti sebagian ikhwah di sini ataupun para pengurus yang biasa tidur di majelis, misalnya. Maka Asy-Sya'bi seperti itu, namun tidak tidur. Namun tidak main-main menggambar dan sebagainya seperti sebagian anak-anak menggambar di waktu pelajaran. Mau disebut namanya apa? Nggak usah ya. Nanti nggak ada yang mau nikah dengannya. Maka disebutkan bahwa Imam Asy-Sya'bi tidak pernah menulis di majelis. Bisa mau seperti ini. Namun jika pulang ke rumahnya, dia tulis apa yang dia dengar. Qala, misalnya gurunya Sa'id bin Musayyib, haddatsani fulan, qala Rasulullah kada wa kada. Qala haddatsani Sa'id bin Musayyib, dan yang lainnya, atau Masruq gurunya di sini, qalat Aisyah kada wa kada. Itulah dari kecerdasan Imam Asy-Sya'bi. Tidak pernah menulis di majelis. Tapi awas, jangan diikuti oleh kalian. Kalian bilang di saat saya tegur, ya fulan ain daftaruk. Aina daftaruk? Limada ma katab ana kama fa'ala Sya'bi. Maka tabas sauda
fil baydaqat. Gaya aku seperti Imam Asy-Syafi'i, tidak pernah menulis hitam di atas putih, maknanya pena di atas kertas yang putih itu tidak. Aku ingin seperti itu. Pas pulang, makan, tidur, ya tidak ada penulisan faidah wala syai'. Ini yang pertama dari kekuatan ilmu Asy-Syafi'i, kata Abdullah bin Sabrah. Yang kedua, wala haddatsani rajulun bi hadits fa ahbabtu an yu'idahu alayya. Ini yang kedua. Aib bagi Asy-Syafi'i untuk meminta pengulangan sanad kepada gurunya. Maka jika gurunya meriwayatkan haddatsana fulan an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berkata padanya, "Afwan Ustaz, siapa tadi? Afwan Ustaz, bisa diulangi?" Aib. Yasma marrah wahidah. Maknahu tarkiz. Maka ini yang ingin dari kalian, tarkiz. Apa makna tarkiz di lughah Indonesia? Fokus, ahsan. Maka fokus dalam pelajaran. Tidak di saat belajar menggunakan Telkomsel, di saat pelajaran akhirnya menggunakan eksis, macet. Tidak ada taktiah, tidak ada sinyal. Bengong, melompong, mulutnya terbuka, pandangannya kosong. Jika ada lalat, hap, lalu ditangkap. Tidak. Tetapi dia fokus. Apa yang diucapkan oleh gurunya, dia tahu, dia fokus. Maka dari kecerdasan Imam Asy-Syafi'i, aib bagiku untuk mengatakan kepada guruku di saat memberikan riwayat an yu'idahu alayya, agar meminta mengulangi kepadaku. Siapa tadi Ustaz? Siapa tadi dia Syekh? Sanadnya, padahal dia sanadnya sangat dekat dengan Nabi. Dia di tabaqah yang ketiga. Antara dia para mukhadram atau tabi'i kibar seperti Masruq, Sa'id bin Musayyib, dan mukhadram yang lain meriwayatkan langsung dari Aisyah, dan kebanyakan juga dia duduk dengan para sahabat Imam Asy-Syafi'i ini. Maka yang ketiga, wala haddatsani rajulun bi hadits. Ini keutamaannya. Maka dia jika berbicara, gurunya atau siapa saja berbicara kecuali dia menghafalnya, maka dia bagaikan alat perekam. Siapa saja yang berbicara, dia hafal. Bisa antum seperti ini? Maka kalau mudarrisu fi dars ma'adri. Kaif anta fi dars? Main-main. Mal faidah al-yaum? Sering kami mengulang setelah kita pelajaran, makan bersama, kepada yang di rumah. Masmu fulan, nasi. Mahalu fulan, fi jarhi wa ta'dil. Makisah fi tarikh fulan. Kama fi hada, masalan. Misalnya Yusuf Al-Firyabi. Kaif dalil alal wara' Yusuf Al-Firyabi. Enggak tahu, dan sebagainya. Seperti itu. Tapi Imam Asy-Syafi'i fokus dalam menuntut ilmu, fokus dalam mendengarkan ucapan dari syekh, sehingga tidak butuh lagi penulisan di tempat. Karena apa? Karena kalau dia menulis akan sibuk pena dari tintanya itu di atas kertas, dia tidak akan fokus kepada gurunya. Namun duduk mendengar gurunya. Setelah itu ditulis di rumah. Bisa. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama seperti Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim yang dhahir dari Bukhari. Sami'tu ahadits fi Iraq wa katabtuha fi Khurasan. Apa Khurasan? Iran zaman sekarang. Maka dia mendengar ulama-ulama ahli Iraq, tidak ditulis, didengar. Di saat dia di Khurasan baru dia tulis hadis-hadis itu. Maka bisa seperti itu. Kalau bisa silahkan, jangan menulis faidah. Namun jika tidak bisa, tulis faidah. Seperti di pelajaran yang lampau apa? Hadis quyidal ilma bil kitabah. Maka Imam Asy-Syafi'i dia di tabaqah yang ketiga, tabaqatul wusta minat tabi'in. Berarti dia sejak sepantaran dengan siapa? Dengan Al-Hasan Al-Basri, imam agung di zamannya. Dengan Muhammad ibn Sirin, dengan Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Maqburi,
dengan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudali, dengan Yusuf bin Mahab, dengan Mujahid bin Jabr, maulanya dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Kemudian meriwayatkan dari gurunya Masruq. Maka Masruq yang dicuri maknanya Masruq Ibnul Ajda'. Dia qabilahnya persis seperti Syekh kami Muqbil. Apa qabilahnya? Al-Hamdani Al-Wadihi Al-Kufi. Sifatun faqih abid mukhadram. Maka dia mukhadram. Kalau mukhadram di tabaqah yang berapa? Tabaqah yang kedua. Setelah sahabat langsung mukhadram. Dan perbedaan antara mukhadram dengan tabaqah yang kedua, kalau mukhadram apa definisinya ya Hudzaifah? Asa fi zamanin Nabi walam yaltaqi ma'an Nabi au lam yu'min bihi. Dia hidup di zaman Nabi. Nabi ada dan dia hidup, namun tidak sempat datang. Kalau ini contohnya siapa tidak sempat datang? Uwais Al-Qarni di Yaman. Atau dia ada di tempat itu bersama Nabi di Jaziratul Arab misalnya. Namun dia dalam keadaan belum beriman. Meninggal Nabi barulah dapat hidayah, beriman. Berarti dia tidak mengambil ilmu dari Nabi. Maka hukumnya mukhadram tabi'i. Begitupun di sini Masruq disebutkan di tabaqah yang kedua ataupun mukhadram, maka dia tidak bertemu dengan Nabi, namun banyak para sahabat yang dia duduk padanya. Di antaranya Aisyah. Maka Masruq Ibnul Ajda' pun mempunyai keutamaan. Disebutkan dari muridnya Imam Asy-Sya'bi, ma'alimtu ana ahadan kana atlaba lil ilm fi afaq minal afaqi min Masruq. Maka aku tidak pernah melihat dari penuntut ilmu yang tinggi derajatnya kecuali dari Imam Masruq. Karena Imam Masruq di sini punya keutamaan dalam menuntut ilmu. Maka rajinlah menuntut ilmu. Beristihadlah, menghafal, menulis, murajaah. Jangan sedikit-sedikit main game yang punya HP dan sebagainya. Dan begitu pun dikatakan oleh Ibrahim, dohirnya Ibnu Yazid At-Taimi, karena ashabu Abdillah aladina yaqra'una an-nasa wa yu'allimunahum as-sunnah Al-Qamah wal Aswad wa Ubaidah wa Masruq wal Harith Ibnu Qais. Maka termasuk dari murid-muridnya Abdillah, dohirnya Ibnu Mas'ud, dari para ulama. Ibnu Mas'ud termasuk dari ulama sahabat. Maka diantaranya adalah Masruq itu sendiri. Dan kekuatan ilmu Imam Masruq juga dirasakan oleh para ulama yang setelahnya, seperti Yahya Ibnu Ma'in mengatakan thiqatun la yus'al an mithli. Dia rawi yang siqah yang tidak butuh dipertanyakan lagi. Maka ini seperti ujian. La yus'al anhu, la yus'al an mithlihi. Di saat seorang mencapai derajat imam, baik dari segi ilmu, dari segi akhlak, dari segi dakwah. Misalnya Imam Muqbil Al-Wadi'i. Ada yang bertanya, bagaimana keadaan Muqbil Al-Wadi'i? Hadza rajul la yus'al anhu. Bagaimana dengan Imam Al-Albani, Imam Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin dan yang lainnya? Kita katakan la yus'al anhum. Mereka itu tidak butuh dipertanyakan lagi, maknanya mereka dalam keadaan tinggi. Maka begitu pun Yahya Ibnu Ma'in mengatakan siqatun la yus'al an mislihi. Dia rawi yang siqah yang tidak butuh kepada yang seperti dia dipertanyakan lagi, enggak usah. Dan berkata Ali Ibnu Madini, ma'abdam ala Masruq ahadan min ashabi Abdillah salah khalfa Abi Bakar walakiya Umar wa Aliyan walam yarwi an Utsman syai'an wa Zaid bin Thabit wa Abdillah wal Mughirah wa Khabbab ibn al-Arab. Berkata Ali bin Madini dari keutamaan Masruq, dia dari muridnya Abdullah bin Mas'ud yang paling diunggulkan. Dan dulu dia sholat di belakang Abu Bakar
dan bertemu dengan Umar, maknanya dia termasuk dari tabi'i yang kabir. Bertemu dengan Abu Bakar dan masih bertemu dengan Umar dan mengambil kedua ilmu dari dua imam yang besar ini, dan mengambil ilmu dari Ali, namun tidak mengambil ilmu dari Utsman, dan mengambil ilmu dari Zaid bin Thabit, Al-Mughirah, dan Khabbab bin Al-Arat, dan yang lainnya. Dan begitu pun kemudian meriwayatkan dari Aisyah. Aisyah sudah sering saya berikan keutamaannya, atau kita lewati saja karena waktu. Maka kita masuk kepada al-matan sekarang. Di dalam matan yang menjadi poin pendalilan kita membahas tentang permasalahan kitab tauhid adalah sifatul ilm untuk Allah. Mana lafadznya? Di lafadz yang paling akhir disebutkan, bertanya Masruq kepada Aisyah tentang permasalahan sifat ilmu untuk Allah. Maka berkata Aisyah, di sini berkata Aisyah tentunya di beberapa riwayat disebutkan dalam keadaan kaget dan marah. Wa man haddatsaka annahu ya'lamul ghaiba faqad kadzaba. Maka barang siapa ada yang manusia mengatakan mengetahui ilmu ghaib seperti para dukun ataupun paranormal, yang mana jika ada barang yang hilang atau ada anak yang sakit kesurupan ataupun banyak yang datang meminta agar jabatannya dikuatkan dan naik kepada dari pamen kepada pati, perwira menengah, kolonel kepada pati, jenderal dan sebagainya, maka mereka datang kepada para dukun. Untuk apa? Meminta ilmu ghaib. Apakah akhir dari pangkatku? Dukun itu nggak punya ilmu, asalnya plus, karena dari mana dia tidak mengetahui ilmu. Dia mengatakan bintang-bintang, bintang berarti jenderal. Padahal dia hanya ngomong melihat bintang di langit misalnya dan sebagainya. Akhirnya dipikirnya oleh yang datang itu jenderal, bintang. Maka dikatakan oleh Aisyah, tidak ada manusia yang mengaku mempunyai ilmu ghaib. Apalagi di bulan yang lalu, di Desember akhir, yang telah kita lewati dari akhir-akhir Desember, banyak dari media-media sosial ataupun di televisi mendatangkan para peramal-peramal. Orang-orang yang berbaju hitam semuanya, rambutnya hitam, kacamata hitam, kemeja hitam, celana hitam, sepatu hitam, dinamakan paranormal, dukun. Diagungkan. Bagaimana menurut Bapak? Apa yang akan terjadi tahun 2002? Akan terjadi gonjang-ganjing di Indonesia. Ya, memang seperti itu gonjang-ganjing. Ada bencana. Indonesia adalah negeri yang erupsi, dikelilingi oleh gunung-gunung volcano. Maka Indonesia di 2002 akan gonjang-ganjing. Ya memang seperti itu, gonjang-ganjing. Dan akan terjadi bla bla bla. Maka tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib. Siapa dia? Berkata Aisyah, barang siapa seorang dukun mengatakan aku mengetahui ilmu ghaib, faqad kadzaba, dia telah berdusta. Dan diitlaqkan kalimat kadzaba telah salah dalam pendapatnya. Wa huwa yaqul la ya'lamul ghaiba illallah. Karena Allah berfirman, tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib illallah, dikecualikan istisna, exception, hanya Allah yang mengetahui. Ini poin pendalilan kita di dalam hadis ini. Sebagai hadis yang ke-10 dari kitab tauhid yang berbicara tentang permasalahan sifat ilmu. Adapun yang kedua, dan ini tambahan faedah dari Aisyah juga, di beberapa riwayat disebutkan berkata Masruq, wahai Aisyah, apakah Nabi kita Muhammad melihat Allah? Seperti itu. Maka di beberapa riwayat disebutkan, wahai Masruq, engkau telah bertanya sesuatu yang membuat aku bergidik, kata Aisyah. Maka di sini Aisyah marah. Man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzaba. Faqad kadzaba. Barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah dan dia masih hidup dengan kedua matanya, telah salah.
Dimutlakkan kalimat kadzaba bukan hanya sekedar berdusta, tapi bisa jadi salah. Maksudnya salah dalam berfatwa. Dikatakan oleh Arab kadzabta. Maknanya bukan dia berdusta, tapi akhtokta, bermakna akhtokta. Maka telah terjadi khilaf memang, sebagian para sahabat mengatakan Nabi melihat Allah di saat diangkat ke langit di Sidratul Muntaha. Di saat bertemu dengan Allah diperintahkan sholat 5 waktu. Dia bolak-balik, diperintahkan pertama 50 rakaat, 50 kali sholat. Kemudian ditawar dan dikurangi, maka disebutkan oleh sebagian ulama melihat Allah. Namun yang rajih tidak melihat Allah. Maka Aisyah di saat disampaikan oleh Masruq ditanya, apakah Nabi Muhammad melihat Allah? Laqad sa'artu bil qafah. Maka telah berdiri bulu kuduku atas ucapan pertanyaanmu itu, wahai Masruq. Maka dia marah mengatakan bahwa barang siapa yang mengaku Muhammad melihat Allah telah bersalah. Kadibahuna bimana akhtoa. Kenapa beristidlal dengan Al-Quran yang jelas? Wa huwa yaqul, karena Allah berfirman, la tudrikuhul absar. Wa huwa yudrikul absar. Tidak ada mata-mata yang mampu melihat Allah, dan Allah melihat mereka. Ini jelas, la tudrikuhul absar, la nafi. Maka tidak ada manusia yang melihat Allah. Dan begitu pun di dalam surat Al-A'raf, di saat Musa meminta melihat kepada Allah, dikatakan lan tarani, kamu pasti tidak akan pernah melihat aku di dunia. Mana tafsir dari makna di dunia saja, bukan di hari akhirat? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mu'allaq, namun disambung di Ashabis Sunan, Rasulullah SAW tentang sifat Dajjal. Inna rabbakum laisa bi'aqwar amma Dajjal fahuwa aqwar. Adapun Rabb kalian itu matanya tidak picak satu, namun Dajjal picak satu. Maksudnya Allah maha sempurna, Dajjal tidak sempurna. Sehingga jika mempunyai sifat-sifat rububiyah, dia tetap bukan Allah karena picak satu matanya. Baik. Kemudian disifatkan setelah itu, dan alasan yang kedua, fa innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Kalian pasti tidak akan pernah melihat Rabb kalian di saat kalian masih hidup, kecuali di saat kalian telah meninggal. Di sini cara untuk mengecek Dajjal. Selama kamu hidup di dunia, datang orang bisa menjadikan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Bisa menjadikan tanah yang tandus kemudian subur. Bisa bahkan membunuh manusia dan menghidupkannya. Maka dilihat, kamu masih hidup? Iya, berarti dia bukan Allah. Karena kamu melihat orang itu menghidupkan dan mematikan, menyuburkan tanah yang sudah mati dan sebagainya, maka ketahuilah bahwa dia Dajjal. Dan Dajjal yang supreme, yang besar, paling besar, yang kita berlindung padanya, Allahumma inni a'udzubika min masihid Dajjal, adalah yang matanya picak dan Allah sempurna matanya tidak picak. Paham? Jadi di saat datang penipu besar yang mengaku Dajjal dan dia mempunyai sifat rububiyah, sadarlah bahwa matanya juling dan Allah tidak juling. Bukan juling, rusak bahkan matanya. Bagaikan inab, anggur yang rusak. Dan yang kedua, kamu masih hidup? Iya. Maka jangan harap kamu melihat Allah. Berarti dia itu Dajjal, bukan Allah. Namun, keyakinan Ahlus Sunnah, kapan kita melihat Allah? Di saat kita meninggal. Mana dalilnya? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melaksanakan amal soleh dimasukkan kepada surga dan ziyadah melihat wajah Allah. Dan juga ayat yang lain apa? Kala innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Berkata Imam Asy-Syafi'i, di saat mereka dihijabi dalam melihat Allah di hari kiamat, kaum mukminin melihat Allah. Dan yang jelas lagi apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhiratun. Wajah-wajah mereka sumringah bahagia di saat diberikan tambahan kenikmatan melihat Allah. Kita tutup pelajaran kita dengan berdoa kepada Allah, ya Rabb, jadikanlah kita ini semuanya bisa melihat wajah-Mu. Karena yang bisa melihat wajah Allah berarti dia dimasukkan kepada surga dan mendapatkan kenikmatan yang paling besar dari kenikmatan-kenikmatan surga yang menakjubkan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah.